Aceh. Pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 1873, Belanda mengeluarkan maklumat perang kepada Aceh. Padahal yang Aceh pada saat itu telah dirundung perpecahan politik dalam negeri, tertimpa malapetaka, dan Belanda menghadapi suatu peperangan yang paling dahsyat dan terbesar semenjak kehadirannya di Nusantara. Belanda sendiri sudah menjalin hubungan baik sebenarnya dengan Aceh semenjak Traktat London yang berisi pengakuan atas kedaulatan Aceh. Secara khusus ditandatangani pula sebuah perjanjian atau persetujuan antara Aceh dengan Belanda pada tahun 1857 yang berisi kesepakatan untuk saling mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing. Yang bertindak di pihak Belanda, Van Swieten, dan juga pada Aceh diwakili oleh Sultan Alauddin Mansur Shah. Perjanjian ini sendiri disahkan Staten-Ground di negeri Belanda. Perjanjian ini dari sudut ketatanegaraan menjadi sangat penting karena Belanda sendiri menapak di Nusantara. Perjanjian ini merupakan salah satunya perjanjian yang pernah dibuat oleh Belanda dengan salah satu negara berdaulat di Nusantara sampai pada tahun 1945. Tapi perjanjian ini sendiri merupakan suatu siasat belaka dari kaum kolonial karena Belanda sudah memaklumatkan perang kepada Aceh karena akibat Aceh menghubungi konsulat Amerika dan Italia di Singapura. Begitu tiba di Aceh dengan kapal Citadel van Antwerpen, konsulat Belanda pada tanggal 22 Maret melakukan serangkaian surat menyurat dengan Sultan Aceh, Tuanku Mahmud Shah. Karena Sultan Aceh sudah dapat dipastikan tidak akan memenuhi maksud Belanda sebelum menyatakan perang. Belanda mengeluarkan pernyataan perang kepada Aceh secara resmi pada tanggal 26 Maret 1873. Tetapi pengeluaran maklumat ini tidak disertai dengan aktivitas militer dikarenakan Belanda tengah menghimpun pasukannya baik di darat maupun di laut. Dan kapal-kapal Belanda yang berada di lautan sekitaran Aceh memprovokasi dan juga mengintai pasukan Aceh. Dengan dihadapkan kenyataan perang yang akan terjadi, Aceh melakukan mobilitas baik di sekitar pantai yang langsung berhadapan dengan armada Belanda, yakni di sekitar Ulele, Pantai Cermen, Kuta Megat, Kuala Aceh maupun di tempat strategis lainnya, serta pusat-pusat kekuatan di Masjid Raya, Penayong, Muraksa, Lampaseh, Lamjabat, Raja Umong, Punge, Sutui, dan di sekitar dalam Keraton Sultan. Akhirnya, tindakan lanjut perang Belanda melawan Aceh menjadi kenyataan pada hari Senin tanggal 6 April 1873 dengan mendaratnya pasukan Belanda pertama di Pantai Cermai dan dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Adapun kekuatan Belanda yang dipersiapkan untuk memerangi Aceh terdiri dari 6 kapal perang, 2 kapal angkut laut pemerintah, 5 barkas, 8 kapal peronda, 1 kapal komando, 6 kapal pengangkut, 5 kapal layar, dan armada Belanda dipimpin oleh Kapten Laut J.F. Koopman. Jenderal Kohler memimpin pasukan yang juga terdiri dari seorang wakil komandan, Kolonel S.C. Van Dalen yang merangkap jabatan sebagai komandan infanteri. Selain itu, terdapat kepala dan kepala staf, ajudan, komandan batalion, pejabat dari seni, kesehatan, serta topografi. Setelah mendarat, pasukan Belanda langsung diserang oleh pejuang Aceh. Setelah beberapa hari bertempur, Belanda berhasil merebut Masjid Raya Baitur Rahman di Kutaraja pada 10 April 1873. Namun, karena serangan dari pasukan Aceh yang dipimpin oleh Tengku Imam Lung Bata dan lainnya, Belanda terpaksa mundur dari Masjid Raya. Pada tanggal 14 April 1873, Belanda kembali berusaha merebut Masjid Raya. Dalam pertempuran ini, Jenderal Kohler tewas ditembak oleh para pasukan Aceh. Nah, di sini adalah tempat di mana Jenderal Kohler ditembak oleh pasukan Aceh tersebut. Di bawah pohon bak gelumpang inilah Jenderal Kohler tewas ditembak oleh pasukan Aceh. Agresi Belanda yang pertama seluruhnya gagal. Kemudian Belanda mempersiapkan lagi angkatan perangnya untuk agresi kedua guna menembus kekalahan pahit yang diderita oleh Jenderal Kohler. Selama persiapan ini berlangsung, armada Belanda terus memblokade perairan Aceh guna menghalangi Aceh berhubungan dengan dunia luar. Pihak Aceh pun tidak tinggal diam menghadapi keadaan ini. Di Pulau Pinang dibentuk sebuah Dewan 8 yang akan mewakili kepentingan Aceh di luar negeri dan mengusahakan serta mengangkut perbekalan perang dengan menembus blokade Belanda. Dalam bulan November 1873, Belanda sekali lagi memberangkatkan angkatan perangnya dari Jawa yang terdiri dari 61 kapal perang dengan berbagai kapal perang. Pada agresi Aceh yang kedua ini, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Van Swieten
yang menggantikan Jenderal Kohler pada agresi pertama yang kalah dalam mempertahankan Masjid Raya Baitur Rahman. Pada agresi kedua ini dimulainya pada tanggal 9 Desember 1873, ditandai dengan masuknya anggota perang dari Belanda di Kampung Le. Gambar ini merupakan sketsa pendaratan pasukan Belanda dalam agresi kedua Desember 1875 di Kuala Giging Le. Para pejuang Aceh bertempur di bawah pimpinan Tuanku Hashim Bangtamuda. 8 hari lamanya mereka mempertahankan pantai, kemudian mengundurkan diri serta mengantur dan memperkokoh pertahanan di sekitar Masjid Raya Baitur Rahman. Pertempuran dahsyat berlangsung kira-kira 8 hari dan setelah itu barulah Belanda setapak demi setapak maju menuju dalam keraton Sultan atau yang disebut dengan kediaman Sultan. Setelah menguasai wilayah dalam, Belanda meyakini bahwa pertempuran ini tidak perlu dilakukan lagi karena merasa meyakinkan bahwa kerajaan Aceh yang lainnya akan tunduk kepada mereka. Setelah pertempuran ini, Van Swieten kembali ke Batavia dengan membawa 28 perwira dan 1024 bawahan yang tewas, serta 1052 perwira dan 1082 bawahan yang terluka. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami tadi. Kami mohon dan kami berharap bahwa video kami tadi dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan. Saya selaku ketua dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah melihat hasil kerja keras kami. Saya dan rekan-rekan saya mohon izin untuk diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.